Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Mulejami yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Air Setitik Telaga Rahmat, Bukit Jami Singgang Murah, Bukit Jami yang mempunyai hukum adat berseni syarak berseni kitabullah, syarak mengatur adat memakai berjumlah 9 pucuk. Jami mempunyai rasio yang dilindungi oleh Allah berjumlah 9 pucuk. Bukit Jami mempunyai piagam Bugis Guntang 1502 Masehi atau 908 Hijriah yang isinya juga 9 pucuk. Menurut adat Lamu Pusaka Usan, alif ado minta jadi. Bismillah mulanya kalam Rasulullah minallah nama ujub. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun fayakun semula jadi, ombak bersabung angin bakuhun. Mulia hati lautan paham, lubuk akal pikiran jiwa. Duduk tegak dalam adab, gerak gerik dalam sopan. Lezat akal sempurna basuh, penuh melaut kiru-kiru, adu hak dan kewajiban serta kewenangan. Tinggi bau batinun bangkai, pinggang telaga darah, surut kepada kebenaran adat berseni syarak berseni kitabullah, syarak mengatur adat memakai, menuju adil makmur, hidup gayu mati sempurna. Hidup gedang silih baganti, mati silih batumbah. Hidup udang dengan teliti, di Jambi kita masih batuah. Dipadu adat dengan syarat, cermin gedang takkan kabur. Basatu kuat jangan dianjak, yakinlah akan datang adil makmur. Saya Muhtar Agus Solid Esa, Adipati Cindikyo Anggo Ganturajo, yang dijuluki oleh para mahasiswa sebagai Bapak Pencinta Hukum Adat Mulejami. Pada kesempatan ini numpang bakatu, numpang bakicek kepada nan suku. So perkara ialah tentang berdirinya Provinsi Jambi ini. Daerah Jambi sebelum menjadi provinsi adalah sebuah negara kerajaan Islam Mulejami dengan proklamasi orang kaya hitam tanggal 1 Al-Muharram 908 Hijriah atau tanggal 16 Juli 1502 Masehi. Kerajaan atau Kesultanan Islam itu bertahan selama 404 tahun lamanya. Karena saat itu Jambi bersatu dan taat kepada hukum adat Jambi. 5 ganjil 4 genap 9 sempurna, yaitu pucuk undang 5
sumber dan jiwa hukum adat. Hukum dasar, yaitu hukum dasar adat yang 4, dan hukum adat berseni syarak berseni kitabullah, syarak mengatur adat memakai yang 9 pucuk. Kemudian gelar raja menjadi gelar sultan di masa Sultan Abdul Kahar atau Pangeran Kedah tahun 1615. Maka sejak tahun 1502 Masehi sampai 1904 telah terjadi regenerasi raja dan sultan. Di dalam jangka adat disebut patah li baganti li lapuk wa jadi pungtunggu, hidup gedang sini baganti mati sini batumbah, bak napuh di ujung tanjung hilang siku baganti siku. Karena telah berturut-turut ada 4 raja dan 17 sultan sampai kepada Sultan Taha Saifuddin Jambi. Karena Jambi setelah itu tidak bersatu lagi, tidak taat kepada hukum adat berseni syarak, maka Jambi dapat dengan mudah dijajah oleh bangsa asing selama 39 tahun. 36 tahun dijajah oleh Belanda, 3 tahun 5 bulan dan 5 hari dijajah oleh Jepang. Ketika usai perang Depati Perbu Kerinci 1903 dan Haji Umar Pungut 1905, gugurnya Sultan Taha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan Raden Matair 1907, serta Serikat Abang dari Abdul Wahid Sri Semaraja Batu, Lubuk Madrasah Sungai Ketalu Tebu Ilir yang dapat membunuh kontroler pada tanggal 12 Juli 1956, akan tetapi dapat dipatahkan Belanda melalui kolonel Prusen pada tahun 1920. Jambi resmi dijajah oleh Nederland Indi dengan 13 residen. Sejak dilantiknya Residen O.L. Halprik pada tanggal 2 Juli 1906, SK Gubernur Jenderal Batavia nomor 20 tahun 1906 tertanggal 4 Mei 1906. Maka sejak itu menurut jangka adat lapuk wa dilipung tumbuh menurut adat, karena ada 12 residen Belanda dan residen A.L. Kamarling di tahun 1915 memindahkan pula Kerinci Rendah, yaitu daerah Serampas, Sungai Telang, Pratintu, Senggerahan dan Tiang Pumpung dan Pembarap ke daerah Merangin dengan alasan untuk memudahkan administrasi. Akan tetapi inilah politik Belanda, politik DPD Impera, dipecah belah lalu dikuasai. Kemudian terjadi pula menurut jangka adat yang dikenal dengan patah li berganti li, karena residen Belanda dengan mudah diganti residen Jepang. Seki Tuyu SW Colokan dimulai tanggal 9 Maret 1902 sampai 14 Agustus 1995. Jambi dijajah Belanda dan dijajah Jepang. Akan tetapi kemudian Jambi merdeka pada tanggal 17 Agustus 45 bersama NKRI, karena Jambi bergabung dengan Jakarta dan bergabung dengan NKRI adalah harga mati. Ketika pada tanggal 18 Agustus
1945 disahkan Undang-Undang Dasar 45. Daerah Sumatera menjadi satu provinsi dengan gubernur Tengku M. Hasan di Medan. Maka Jambi otomatis masuk daerah provinsi Sumatera dengan residen 1. Dr. Sagap Yahya mulai tanggal 18 Agustus 45 sampai 1 Desember 45. Hanya 3 bulan jadi residen, tidak banyak berbuat karena keadaan darurat. Kantor residen saja belum jelas letaknya. Yang kedua, Raden Inu Kertapati, pewaris Kesultanan Jambi, terhitung sejak tanggal 2 Desember 1945 sampai 1950. Beliaulah yang bercita-cita bahwa Jambi adalah untuk orang Jambi. Walau penduduk Jambi waktu itu baru sekitar 500 jiwa, tidak termasuk Kerinci. Ketika pada tanggal 18 April 46 Komite Nasional Indonesia di Bukit Tinggi bersidang dan membagi provinsi di Sumatera ini menjadi 3 provinsi. 1. Provinsi Sumatera Utara Medan, meliputi daerah Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, yang dikepalai oleh seorang gubernur muda. 2. Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, meliputi daerah Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, dikepalai pula oleh gubernur muda. 3. Provinsi Sumatera Tengah di Bukit Tinggi, meliputi wilayah Riau, Sumatera Barat, Jambi, dikepalai oleh gubernur muda Bapak Ruslan Mulyo Harjo. Waktu sidang Komite Nasional Indonesia di Bukit Tinggi, hadir wakil Jambi yaitu Bapak Syamsul Baharun. Dia minta salah Jambi ditunda dulu, akan tetapi putusan diambil secara voting dan Jambi masuk ke dalam Sumatera Tengah. Dikuatkan dengan SK Gubernur Sumatera nomor 143 tahun 46 dan disahkan dengan Undang-Undang nomor 10 1948. Maka sejak tahun 98 lah rakyat mulai berkeinginan untuk mendirikan Provinsi Jambi, akan tetapi terhalang oleh agresi Belanda, agresi ke-1 dan ke-2. Daerah-daerah yang berjuang dan ingin mendirikan provinsi itu adalah 1. Kabupaten Brangin, meliputi Kedanaan Bangko, Tarolangun, Muarabungo, Moratebo. 2. Kabupaten Batanghari, meliputi Kedanaan Jambi luar kota, Muara Tongkal dan Muara Tembesi. 3. Kota besar Kota Praja Jambi yang ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 22 1948 untuk Undang-Undang nomor 157. Maka sejak tahun 1952 itulah muncul organisasi perjuangan untuk mendirikan provinsi. Akhirnya terjadilah 14 langkah yang harus dilalui oleh mereka yang berjuang saat itu. 1. HP Marbari, Himpunan Pemuda Merangin dan Batanghari, berdiri tanggal 22 Mei 1952 di Jakarta. Anggotanya Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan termasuk juga Kota Besar Jambi. 2. Propeja, Forum Pemuda Jambi, berdiri 21 Februari 54, artinya 2 tahun setelah Marbari. Mereka lalu mengadakan rapat di Sungai Mas Bangko. Bayangkan, ketika jalan sedang buruk waktu itu, mereka rapat di Bangko, berkumpul dari semua penjuru. Mereka menuntut agar keresidenan Jambi ini menjadi sebuah provinsi
Tuntutan mereka sampaikan pada Wakil Presiden RI Dr. Anus Muhammad Atta yang sedang berada di Bangkok tepat tanggal 12 April 1954. 3. Kongres Pemuda menuntut berdiri provinsi terjadi tanggal 3 bulan Mei 1954. Di sana berkembang HP Merbari ingin Jambi bergabung ke Sumsel, sedangkan Propoja ingin Jambi menjadi provinsi tersendiri. Ada kelompok lain yang menginginkan Jambi tetap di Sumatera Tengah. Yang keempat, Kongres Rakyat Jambi terjadi pada tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 1954. Di dalam kongres ini secara aklamasi memutuskan bahwa Keresidenan Jambi implisit Kerinci harus menjadi satu provinsi yang dikenal dengan Provinsi Jambi. Mereka lalu mengutus delegasi ke Jakarta untuk menemui Mendagri Profesor Dr. M. Hazairin. Mereka yang diutus adalah 1. A.T. Hanafiah, 2. Hanafi, 3. Raden Abdullah, 4. Haji Said, 1. A.T. Hanafiah, 2. Raden Abdullah, 3. Haji Said, 4. Syamsul Barun. Mereka berjuang agar Keresidenan Jambi menjadi provinsi. 5. Kongres Pasirah tanggal 18 Juni 1955 di Morotebo. Kongres Pasirah dan Dewan Perwakilan Marga terjadi pada hari Minggu, Senin, Selasa tanggal 16, 17, 18 Juni 1955. Mereka menuntut agar Jambi menjadi sebuah provinsi. Mereka mengutus 1. Basarudin Pasirah Nalotantan, 2. M. Besar untuk menyerahkan resolusi kepada Mendagri di Jakarta. 6. Kongres Propeja di tahun 55 di Sarolangu. Propeja berkongres pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 55 untuk mengkaji ulang putusan kongres yang sebelumnya. Mereka didukung oleh 1. Alaman Patih Kabupaten Merangin, 2. Yusuf Nasri Widana Sarolangu, 3. M. Saidi Widana Bangko, 4. M. Sarip Widana Morobungu, 5. M. Suhur Widana Morotebo, 6. Para camat dan Pasirah se Kabupaten Merangin. Dukungan ini menambah semangat juang bagi Propeja. Akhirnya bersemboyan, tidak mundur barang setapak, walau selangkah belum maju. Mereka sepakat, terhampai sama kering, terbenam sama basah. 7. Tuntutan DPRDS Kabupaten Merangin. Mereka bersidang pada hari Minggu. Bayangkan, bukan pada hari kerja, tapi bersidang pada hari Minggu 13 Maret 1995. DPRDS Kabupaten Merangin menuntut agar Jambi menjadi provinsi. Tuntutan mereka didukung oleh Bupati Merangin, Ajarjis Bustami, kelahiran Sumbar. 8. Tuntutan DPRDS Kabupaten Batanghari yang bersidang pada hari Sabtu tanggal 2 April 55, sebulan setelah DPR Merangin bersidang. Mereka juga menuntut agar Jambi menjadi provinsi. Tuntutan ini didukung pula oleh Bupati Batanghari Magdolanggeng, kelahiran Sulawesi. 9. Rapat raksasa di Morotebo pada bulan April 1995. Terjadinya rapat raksasa di Morotebo dihadiri oleh 41 utusan marga dalam daerah Jambi.
Rapat terjadi pada hari Sabtu, Minggu, Senin, tanggal 16, 17, 18 April 1955. Mereka menuntut agar pemerintah pusat menjadikan Keresidenan Jambi sebagai sebuah provinsi. 10. Kongres Rakyat Daerah Jambi bulan Juni 1955. Kongres Rakyat Jambi 1955 terjadi pada tanggal 14, 15, 16, 17, 18 Juni 1955. Kongres ini dihadiri oleh 376 orang dan hadir pula Gubernur Sumatera Tengah Bapak Ruslan Mulyoharjo dan Bapak M. Nasrun dari Komisi Utusan Daerah Otonom. 11. Resepsi pemuda yang melahirkan BKRD. Terjadi resepsi Kongres Pemuda pada hari Jumat tanggal 15 Juli 1955. Yang memberi kata sambutan adalah Syamsul Bahrun. Akhirnya dibentuk pula lah waktu itu Badan Kongres Rakyat Jambi. Maka pada hari Sabtu tanggal 16-nya atau tanggal 16 Juli 1955, BKRD mengadakan sidang pleno dan mengutus Haji Hanafi Ibrahim Raden Suhur untuk menemui Mendagri dan Parlemen Pusat di Jakarta. 12. BKRD berunding dengan Dewan Banteng tahun 1956. Pada hari Senin 20 Desember 56, Letnan Kolonel M. Husin, Ketua Dewan Banteng, mengambil alih pemerintahan Gubernur Sumatera Tengah dari Bapak Ruslan Mulyoharjo. Maka otomatis Jambi berada di bawah Dewan Banteng. Pada tanggal 26 Desember 1956, Ketua BKRD, Ketua Dewan Banteng lalu berunding tentang tuntutan rakyat Jambi. Maka pada tanggal 31 Desember 1956, Panglima Tete Surijaya selaku penguasa militer mengeluarkan maklumat nomor PM 001/12/1956 menyatakan bahwa daerah Palembang, Jambi, Lampung, Bengkulu dalam keadaan darurat perang. Stat Pan Orok Epan Belek ditetapkan dengan Kepres nomor 201 tahun 1956 tertanggal 29 Desember 1956. 13. Proklamasi Pemuda Jambi menjadi Provinsi Jambi. Kongres Pemuda Daerah Jambi terjadi hari Sabtu tanggal 5 Januari 1957. Mereka mendesak, mengancam BKRD untuk paling lambat hari Kamis tanggal 9 Januari 57 secara de facto harus memproklamirkan berdirinya Provinsi Jambi secara sepihak, putuskan hubungan dengan pemerintah Sumatera Tengah. 14. Proklamasi BKRD tentang berdirinya Provinsi Jambi. Atas desakan para pemuda Jambi yang mendesak BKRD, maka BKRD dalam rapat plenonya hari Minggu tanggal 6 Januari 1957 tepat pukul 2 dini hari, BKRD mengambil satu keputusan yang spektakuler, putusan yang mengancam kehidupan Jambi. 1. Menyatakan Keresidenan Jambi menjadi provinsi. 2.
memutuskan hubungan Jambi dengan Sumatera Tengah. 3. Menunjuk Bapak Jamin Datuk Bagindo sebagai Caretaker Gubernur Jambi. Tidak beberapa lama kemudian timbullah isu-isu yang mengancam hidup matinya Provinsi Jambi yang baru saja belum sampai seumur jagung itu. Maka oleh Raden Marjaya Pamuk bersama kelompoknya lalu mendirikan gerakan pembela Provinsi Jambi yang mereka singkat dengan GPPD. Mereka bersemboyan, kalau timbul sama terapung, kalau tenggelam sama terbenam. Akhirnya maka tanggal 8 Januari 57 Kabinet RI menyetujui berdirinya Provinsi Jambi, dan tanggal 9 Desember Dewan Banteng pun menyetujui berdirinya Provinsi Jambi. Maka pada tanggal 18 Januari 57 terjadilah rapat pleno segitiga antara BKRD Dewan Banteng dan Panglima TNI Sriwijaya Palembang. Maka Dewan Banteng yang telah menyetujui berdirinya Jambi pada 9 Januari, lalu yang tentang keputusan BKRD pada tanggal 8 Januari, lalu Ketua Dewan Banteng Letnan Muhammad Husin melantik Residen Jamin Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan 11 orang staf, yaitu Bapak Nuhan, Raden Hasan Amin, M. Adnan Kasim, Haji Manap, Salim, Samsul Barun, Kemas Haji Aswamat, Raden Suhur, Manan, Imron Nungci, dan Abdul Umar. Bayangkan provinsi yang luas dan baru berdiri cuma 9 orang staf, dan dituangkan dalam satu SK nomor 0009-KD-U LKPTS pada tanggal 9 Agustus 57. 8 bulan kemudian Presiden Republik Indonesia Soekarno menandatangani Undang-Undang Darurat nomor 1957 tentang pembentukan Provinsi Riau, Provinsi Sumbar, Provinsi Jambi. Kemudian dengan Undang-Undang nomor 6158 tanggal 26 Juli 58, Undang-Undang Darurat nomor 19 itu dinyatakan sebagai undang-undang. Di dalam Undang-Undang nomor 61 1958 disebutkan pada ayat 1 huruf B bahwa daerah Jambi meliputi Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kota Praja Jambi, serta Kecamatan Kerinci Tengah, Kerinci Hulu, Kerinci Hilir. Maka persemen pertama berdirinya Provinsi Jambi itu terjadi pada 8 Februari 1957. Terjadi di halaman rumah Residen Jambi yang kini disebut dengan Gubernuran Jambi. Kata sambutan disampaikan oleh Bapak Haji Hanafi yang memukau semua pendengar, membangkitkan semangat juang rakyat Jambi. Maka dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Provinsi Jambi berdiri secara de facto adalah pada hari Minggu tanggal 6 Januari 1957 atau hari Ahad tanggal 5 Jumadil Akhir 1376 Hijriah, tepat pukul 02 dini hari. Maka oleh karena itu
ditetapkanlah dalam Perda nomor 1 tahun 1970 tertanggal 7 Juli 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi adalah tanggal 6 Januari 1957. Dua perkara tentang Kongres Rakyat Kerinci terjadi tanggal 12 Januari 1957. 6 hari setelah Jambi menjadi provinsi, terjadilah Kongres Rakyat Kerinci tepat pada tanggal 12 Januari 57 dan memutuskan Kerinci bergabung dengan Jambi. Akhirnya dengan undang-undang dan tepat pada tanggal 10 November 1958 setelah 23 bulan Jambi menjadi provinsi, masuklah Kabupaten Kerinci ke Provinsi Jambi. Masuknya Kabupaten Kerinci ke Jambi adalah jasa Bapak Datuk Sati Depati Anung, mantan Kepala Mendapo Keliling Danau. Pertama, Datuk Sati Depati Anung menemui Residen Jambi tanggal 1 Juni 1946 menemui Bapak Raden Inu Kertapati di Jambi. Beliau meminta agar Kerinci balik ke Jambi. Maka permintaannya ditanggapi baik oleh Inu Kertapati, Presiden Jambi kala itu. Lalu dia membuat surat mengusulkan kepada Gubernur Sumatera di Medan. Akan tetapi karena dalam keadaan darurat tidak ada penyelesaian. Dua Depati Anung, Datuk Sati Depati Anung, mantan Mendapo Keliling Danau tersebut 10 tahun kemudian setelah menemui Residen, beliau datang ke Bangko menemui Propeda, yaitu pada tanggal 21 Februari 54 pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan 1337. Bayangkan beliau sanggup berjalan kaki dari Kerinci ke Bangko bertemu dengan Propeda yang sedang rapat di Sungai Mas. Beliau meminta agar Kerinci masuk ke Jambi dan berkata, pucuk Jambi 9 lurah tidak akan lengkap kalau Kerinci tidak ada. Kincai bukanlah Kincai kalau tidak berada di Jambi. Kincai telah ada di Jambi sejak masa Kesultanan Jambi. Kerinci adalah suku Melayu Tuo sejak zaman Neolitikum. Dahulu Kerinci berada di bawah Pagaruyung Indrapura dan berada di bawah Jambi. Dahulu Kerinci bersifat Uni Sigindo, Uni Pamuncak, Uni Depati. Karena Rajo di Pagaruyung adalah lambang saja. Akan tetapi pada tanggal 15 Januari 1950 gelar Sigindo, gelar Pamuncak diganti dengan gelar Depati oleh Adit Warman yang datang ketika itu ke Kerinci. Maka sejak usainya Perang Kerinci Jambi tahun 1526, Kerinci berada dalam daerah Jambi sampai 31 Desember 1921. Akan tetapi oleh Belanda sejak tanggal 1 Januari 1922 dengan Stablat 1921 nomor 708-709, Yunto 1922 nomor 66.4, Kerinci oleh Belanda digabungkan dengan PSK Sumbar tanpa persetujuan rakyat Kerinci, tanpa persetujuan Residen Jambi. Kita bersyukur pada tanggal 10 November 58 setelah 36 tahun
Kelinci terlepas dari pangkuan Jambi, lalu kembali sebagai anak yang hilang ke Jambi. Setelah 23 bulan atau 1 tahun 11 bulan, Jambi menjadi provinsi. Selama 9 tahun rakyat Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kota Praja Jambi berjuang mati-matian dengan keringat dan air mata untuk mendirikan provinsi. Alhamdulillah berhasil pada hari Ahad tanggal 5 Jumdil Akhir 1376 atau hari Minggu tanggal 6 Januari 1957 Masehi, tepat pukul 2 dini hari. Sudah dipaparkan segalonan dapet, sebaris tak lupa setitik tak hilang. Ado nan terlindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu, bukan memelau pandai dilekuk. Tidak bakwa mandi bakumpai, belum basisi mandi ke laut. Kok kurang suku ditukuk, kok hapat suku diturang, kok jarang suku disisik, kok bungkus suku dilurus benah, suku diulih panjang di kampuh liba. Alam terkemang menjadi guru yang menyudahi. Tamat kaji kitab balingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengketo sudah, sah samo balunjo batal samo diampang. Terserah kepada ombak dan bersabung angin dan bapun. Di situ sisik talubu tulang balamun yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bataut, orang sekapal jadi temenung. Dalam kelam hidup berlampu, nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung. Alam sekemang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sudi apa dimakan. Alam terkemang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari Muhtar Agus Solid Esa. Kepada Allah saya bertaubat dari segala dosa dan kesalahan. Ya Rabbi, cabutlah nyawa saya, setelah semua dosa-dosa saya Engkau ampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada dan sakti keramat mohon tabik, ku ado nan terlewat terlampau, terlewat dalam langkah, tersalah dalam bakatu, dan kepada sesama insan mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Marilah kita berhati mulia dalam kemiskinan, bermuka manja dalam kesulitan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, pek berdengkang, tukul berdengkang, pek selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap. Lupakanlah kena senggol waktu naik, kena sikut waktu turun. Saat kita diterpa angin badai dalam menumpang perahu Jambi, sehingga perahu oleng kiri kanan, tanpa disadari kita telah saling mengenal sesama kita. Anggaplah semua itu bumbu dari pergaulan hidup. Biar kian dia pergi, dibawa angin lalu, hilang dibawa tebing runtuh, hanyut di arus saya kili. Kok ada mimpi buruk, gerak dan salah, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tahun ini.